Dia sudah 14 tahun. Tidak pernah menggunakan gaun terusan yang cantik. Bajunya penuh dengan bekas minyak. Garis jahitan pada sepatu terlihat jelas. Tangannya juga dibaluti kain. Gadis muda itu memberikan tatapan aneh. Dia menutup-nutupi bajunya, dan hanya bisa menutupinya dengan tas. Bahkan serang paman tua yang memungut sampah memanggilnya tante. Tetapi siapa yang tahu, wanita itu biasanya selalu disukai semua orang. Wanita ini kehidupannya sangat teratur. Setiap pagi bangun pukul 6. Tidak sempat untuk sarapan, karena harus menenangkan anaknya dulu. Ingin membuang air dengan tenang. Juga gagal karena anaknya menangis. Dan juga dicuekin oleh sang suami. Sudah jam 10. Tidak mudah bisa makan sesuap. Anaknya menangis lagi. Sebelum tidur juga terus menenangkan anaknya. Terakhir, juga harus merapikan rumah. Tetapi hari ini adalah hari peringatan pernikahan dia dan suaminya. Namun suaminya lupa. Malam hari, anaknya sakit dan muntah. Suaminya masih belum kembali. Dia menggendong anaknya, yang terus menangis. Tetapi no HP suaminya. Kenapa tidak bisa dihubungi? Satunya tidak bisa apa-apa. Satunya lagi suami yang sedang bersosialisasi. Kontras antara ironis dan tidak berdaya. Tapi siapa yang salah? Sang suami bekerja demi keluarga. Tetap harus bertahan meski dipukuli. Dan dia demi anaknya, melepaskan pekerjaannya. Dia melihat dirinya sendiri di cermin. Kepikiran tentang kehidupan yang menyedihkan. Di saat itu, HP-nya menerima satu foto. 나 오늘 못 들어가. Hatinya bercampur aduk. Kesabaran dia pun akhirnya putus. 네가 나한테 어떻게 이렇게 할 수가 있어? 어떻게 이래? 너 만나서 너 때문에 내 인생이 얼마나 그지 같아졌는지 알아? Terakhir, sang wanita memutuskan untuk bercerai. Sang suami melihat di dalam mobil bunga yang dia persiapkan untuk istrinya, dan luka di mukanya. Tidak punya pilihan lain selain setuju. Setelah bercerai, mereka membuang cincinnya masing-masing, mempersiapkan hidup yang baru. Tetapi siapa sangka, setelah bangun, mereka ternyata kembali ke waktu dulu. Sang perempuan mengganti pakaiannya menjadi pakaian yang cantik, menggunakan heels, bersiap untuk jalan-jalan. Dia sama sekali tidak terpikir, ini adalah perempuan yang baru saja bercerai. Bernama Jin Jo. Di saat bangun, tiba-tiba sudah kembali ke umur 20 tahun. Kali ini, dia memutuskan untuk mengubah nasibnya. Langkah pertama, pergi ke klub. Tetapi tidak terpikir, belum juga sampai, sudah duluan bertemu dengan lelaki. Pria ini sangat luar biasa. Di masa depan dia adalah seorang yang sopan, kaya dan tampan. Sekarang, dia adalah orang yang paling didambakan orang-orang sekolah bernama Hyun Suk. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya mereka bertemu. Belum lamanya, dia tersendat untuk menghadapi ayah kayanya itu. Berbalik dan asal memilih perempuan untuk dinyatakan cinta. Tetapi malah ditolak. Perempuan ini adalah Jin Jo. Tetapi tabrakan ini membuat hati Hyun Suk berdegup kencang. Beberapa hari selanjutnya, dia melihat jalanan ini. Dan yang teringat adalah Jin Jo. Di saat berenang, yang teringat juga Jin Jo. Tidak bisa seperti ini terus. Akhirnya Hyun Suk menemui Jin Jo, dan menunjukkan sikapnya. Kamu harusnya tidak mengira kalau aku suka sama kamu kan? Dan ternyata, malamnya mukanya ditampar. Di dalam perpustakaan, Hyun Suk datang seperti seorang pahlawan yang menolong sang putri. Bahkan 2 kali. Kali ini, hati Jin Jo pun tergerak. Hyun Suk menggunakan kesempatan ini, mengajak Jin Jo untuk nonton bioskop, lalu menyatakan perasaannya. 뭐 좋아하는 거 있어요? 너 좋아하는 거. Sekarang lihat bagian suami. Demi mengubah nasibnya, dia menemui cinta pertamanya yang cantik dan lembut. Setiap hari memberikan minuman, makanan dan kehangatan. Membawanya pergi makan barbecue, nonton bioskop. Perkembangannya lebih cepat dibandingkan dengan Jin Jo. Hal-hal tampaknya berjalan sesuai dengan yang dia bayangkan. Berjalan dengan lancar. Tetapi memang dasar lelaki ya.
Selalu merasa terganggu dengan apa yang tidak bisa didapatnya. Melihat ada orang yang bersama dengan mantan istrinya. Suami pun mulai gelisah. Lelaki ini tiap hari menemani pacarnya. Tidak berhentinya ngedet dan ngedet. Kali ini, dia melihat Jinjo. 푸남푸남씩 그지같이 생겼잖아. 갖고 놀 딱이야. Jinjo yang masih tenggelam dalam pesonanya sendiri. Tetapi sang suami tahu kalau lelaki ini pasti sampah. Di waktu sebelumnya, Bando menjadi bawahan si pria ini. Tiap hari selalu membantunya mengurusi semua jenis kekasihnya, agar tidak ketahuan oleh istrinya. Kadang-kadang juga dipukuli. Demi untuk hidup, Bando hanya bisa mendengar dan menurutinya. Tetapi kali ini, yang ingin dipermainkan oleh pria ini adalah Jinjo. Bagaimana saya bisa menahannya? Dia mengatakan isi pikiran pria kepada Jinjo. Kedua orang ini pun akhirnya bekerja sama mengerjai laki-laki ini. Mereka mengetahui pria ini akan mengikuti acara makan-makan fakultas dokter. Bando dengan sengaja berbicara di depan sang pria tentang identitas Jinjo. 너 그거 들었냐? 우리 학교에 삼성그룹 손녀딸 다니. 누군데? 네가 아는 애야? 사학과 마진주. Seperti yang diperkirakan, sang pria langsung terpancing. Bahkan mengajak Jinjo ke sebuah acara. Dan semua orang tahu bahwa fakultas kedokteran memiliki aturan. Perempuan yang dibawa ke acara dikenal sebagai pacar. Bando lalu pergi menemui pacar asli pria itu. Membohonginya kalau pacarnya akan mempublikasikan hubungan mereka di acara. Lalu membawanya ke acara itu. Tetapi di saat itu, lelaki itu membawa Jinjo ke tengah-tengah tangga. Ternyata dia dari awal sudah menyadari identitas asli Jinjo. Di saat dia ingin memukulnya, seorang perempuan berteriak menghentikannya. Tidak benar, ini adalah sekelompok perempuan. Ternyata, Bando sudah mempersiapkan rencana cadangan. Memanggil semua perempuan yang sudah dibohongi oleh pria itu. Seperti menangkap mangsa. Sangat kesal. Setelah melewati hal ini, Jinjo baru tahu. Ternyata bon hotel yang dilihatnya dulu itu. Dan perempuan yang di dalam foto itu. Semuanya disebabkan oleh bajingan ini. Melihat laki-laki mabuk di luar. Dia baru tahu. Suaminya yang sedang berjuang di luar. Ternyata begitu susah. Bando melihat Jinjo yang berumur 20 tahun. Baru menyadari. Ternyata istrinya sendiri. Begitu cantik setelah didandan. Setiap hari sibuk kerja. Hingga mengabaikan sang istri. Kamu pikir aku sudah mau berpamitan? Jangan salah kira. Potongan ketiga dari film ini yaitu kecelakaan mobil pun muncul. Ia tidak salah lagi, karena suatu kecelakaan. Dalam hati Jinjo, memihak ke Bando lagi. Terakhir kedua orang ini bersatu kembali. Saling memakaikan cincin. Kembali ke masa depan. Tetapi kali ini sudah berbeda. Mereka tahu bagaimana cara menghargai satu sama lain dengan lebih baik. Memahami satu sama lain dengan lebih baik. Semua kesalahpahaman dan masalah tidak akan terganggu karena waktu. Banyak berkomunikasi dan memuji. Yang kita pegang di tangan harus lebih dihargai.